Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada pertemuan kita hari ini. Tak lupa salawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menjadi zaman yang terang benderang dengan ilmu. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mina Agnia Budiani, NIM 225100052. Izinkan saya pada hari ini untuk sharing mengenai tentang membangun karakter generasi muda berdasarkan hakikat manusia dalam Islam. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Jadi teman-teman, salah satu tujuan diciptakannya manusia yaitu menjadi khalifah di muka bumi. Pendahuluannya, pertama-tama, kita sebagai generasi muda, kita sebagai generasi muda merupakan penerus bangsa dan agama. Jadi teman-teman, kita sebagai generasi muda jangan sampai berleha-leha, jangan sampai bersantai-santai, karena kita adalah penerus bangsa Indonesia dan penerus agama. Siapkan inovasi-inovasi dan tujuan-tujuan untuk menjadikan bangsa kita lebih baik dan agama kita dalam tuntunan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selain itu, ada tantangan di masa kini, yaitu ada degradasi moral, ada pengaruh media sosial, dan ada krisis identitas. Moral semakin kini, semakin banyak pengaruh dari media sosial, semakin terlihat yang baik semakin terlihat buruk, yang buruk jadi terlihat baik gitu ya. Jadi perlunya kita terus menambah ilmu supaya menunjukkan mana yang benar-benar baik, mana yang tidak baik. Kemudian, pengaruh media sosial. Tentunya dengan media sosial ini ada dampak negatif dan ada dampak positif. Kita harus tetap on the track, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mempengaruhi kita menjadi lebih baik, mana yang justru malah membuat kita menurun gitu. Kemudian ada krisis identitas teman-teman. Di zaman sekarang ini karena banyaknya tontonan yang kita tonton, mudahnya FOMO, mudahnya ingin seperti A, ingin seperti B, dan tidak yakin dengan dirinya sendiri sehingga menjadikan krisis identitas banyak terjadi di mana-mana. Selanjutnya, Islam memberi panduan melalui hakikat manusia, gitu ya. Jadi alhamdulillahnya kita yang terlahir sebagai Islam dan tertuntun menjadi Islam, itu sudah diatur oleh Islam dengan sesempurna mungkin dan panduannya melalui salah satunya hakikat manusia yang bisa kita pelajari dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, hakikat manusia dalam Islam. Yang pertama, manusia dalam Islam itu adalah sebagai makhluk Allah, sebagai hamba. Dalilnya terdapat di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tapi teman-teman, beribadah tidak hanya sholat, tidak hanya mengaji, tidak hanya umroh ataupun naik haji, setiap aktivitas yang kita lakukan, kita niatkan sebagai ibadah. Semoga Allah terima setiap aktivitas kita itu agar kita mendapat ridho dari Allah gitu ya. Makan kita menjadi ibadah, tidur kita menjadi ibadah, kerja kita menjadi ibadah, apalagi kita sekarang sedang menuntut ilmu. Semoga ini menjadi ibadah. Yang kedua, manusia dalam Islam itu adalah makhluk yang berakal, mampu berpikir, kita diberi akal, diberi otak, diberi pikiran oleh Allah supaya kita mampu berpikir, mampu mengambil hikmah-hikmah dari ayat kauniyah dan ayat qauliyahnya Allah, mampu meningkatkan keimanan kita karena kita diberi akal untuk berpikir gitu ya. Dan akal ini kita gunakan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah gitu ya. Tadi karena pengaruhnya media sosial gitu ya, banyak yang memperlihatkan keburukan jadi seperti terlihat normal. Nah, dengan akal ini kita diberi kemampuan untuk membedakan yang mana sebenarnya yang benar-benar baik dan yang mana yang harus ditinggalkan, yang mana yang salah. Jangan sampai karena FOMO, karena trending kita malah mengikuti, kesalahan-kesalahan yang menjadikan trending begitu ya. Yang ketiga, hakikat manusia dalam Islam itu sebagai makhluk sosial.
Kita sebagai manusia membutuhkan interaksi dan tanggung jawab sosial. Kita nggak bisa hanya tinggal sendiri di rumah, meninggalkan, keluarga, teman-teman, nggak bisa ya. Kita membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi, kita membutuhkan orang lain untuk saling membantu ya. Kita makan perlu beli ke tukang sayur, kita tinggal di rumah perlu membeli peralatan ke toko gitu ya. Kita perlu, gotong royong membersihkan lingkungan sekitar dengan masyarakat sekitar. Kita perlu belajar dengan guru, perlu mengajarkan juga ilmu yang kita miliki, begitu ya. Kemudian yang keempat, hakikat manusia dalam Islam yaitu menjadi khalifah di bumi. Kita menjadi pemimpin, menjadi pengelola, menjadi penjaga amanah Allah. Kita diberi amanah oleh Allah, maka kita gunakan untuk apa? Kita diberi amanah oleh Allah akal, kita gunakan untuk apa? Bisakah kita, karena kita sudah berilmu, apa ilmu yang kita dapatkan itu, apa yang kita gunakan dengan ilmu itu? Apakah kita bisa memakmurkan masyarakat dengan menjadi pemimpin? Apakah kita bisa mengelola alam yang sudah Allah berikan kepada kita dengan baik gitu ya. Menjaga amanah-amanah Allah yang telah dititipkan Allah kepada kita gitu ya. Jangan sampai kita menjadi perusak. Mmm, Gunakanlah amanah-amanah yang telah Allah berikan kepada kita dengan baik supaya kita bisa, eee, supaya kita bisa me melaporkannya kepada Allah nanti di hari akhir itu dengan baik juga gitu ya, tidak banyak penyesalan. Baik, teman-teman, selanjutnya pentingnya karakter Islami. Karakter itu cermin iman dan akhlak. Karakter itu dimulai dari apa yang masuk ke dalam pikiran kita, dimulai dari mindset kita, dimulai dari apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita paksakan. Karena dari perilaku-perilaku kecil kita itu akan membentuk kebiasaan dan membentuk karakter kita. Apakah karakter kita ini mencerminkan orang yang beriman dan yang berakhlak baik ataukah belum? Ayo mari kita perbaiki sama-sama. Kemudian pentingnya karakter Islami ini, karakter baik akan melahirkan generasi yang berkualitas. Tentunya kita ingin bangsa kita maju dan agama kita ini dakwahnya meluas, maka kita perlu menjadikan karakter kita baik agar melahirkan generasi-generasi berkualitas, agar menjadi contoh masyarakat di sekitar, agar ditiru oleh masyarakat di sekitar gitu ya. Ada hadis, dari Rasulullah SAW, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Jadi mari sebaik-baik akhlak itu akhlaknya Rasulullah, mari kita contoh akhlaknya Rasulullah, di kehidupan sehari-hari kita, begitu. Selanjutnya, pilar karakter generasi muda. Yang pertama, tauhid kuat. Tauhid kuat yaitu orientasi hidup pada Allah. Karena hidup kita ini dari Allah, untuk Allah, kepada Allah, maka lakukanlah segala aktivitas kita ini yang berorientasinya kepada Allah. Sesungguhnya bismillah, makan kita ini untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Jadi semoga makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu menjadi berkah, menjadi kuat, jadi semangat untuk beribadah kepada Allah juga gitu ya, untuk bekerja, untuk menjadi tenaga gitu ya, untuk beribadah kepada Allah. Kemudian, akal sehat. Nah, pilar karakter generasi muda yang kedua yaitu akal sehat. Kita memiliki pikiran yang sehat, tidak toksik ya, berpikir kritis, apa yang mampu kita perbaiki, apa yang perlu diperbaiki dari pemerintah, berpikir bijak, tidak egois ya, tidak terburu-buru, bijak, dipikirkan baik-baik, menurut point of view dari berbagai pihak gitu ya, dan memiliki pikiran yang menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, kita memiliki akhlak yang mulia, jujur, amanah, dan rendah hati. Kemudian yang keempat, memiliki tanggung jawab sosial, peduli kepada sesama, adil, dan menjaga lingkungan. Selanjutnya ada strategi membangun karakter. Yang pertama, membiasakan ibadah sejak dini gitu ya. Yang kedua, meneladani akhlak Rasulullah. Yang ketiga, pendidikan berbasis nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, penggunaan media sosial dengan bijak. Dan yang kelima, lingkungan pertemanan yang positif. Lingkungan pertemanan yang positif. Ini berpengaruh banget karena pertemanan itu sangat mempengaruhi hidup kita gitu ya. Seperti dalam
Seperti dalam perumpamaan ya, jika dia berteman dengan parfum, jika dia berteman dengan penjual parfum, maka wanginya akan tercium. Jika dia berteman dengan pandai besi, juga akan tercium gitu ya. Jadi, ingat yang pertama strategi membangun karakter itu membiasakan ibadah sejak dini. Eee, Walaupun kita sibuk sekarang, jangan sampai meninggalkan ibadah karena itu yang terpenting gitu ya. Sholat, baca Quran, amalan-amalan sunnah yang lainnya. Yang kedua, meneladani akhlak Rasulullah. Kita bisa mempelajari dari sirah-sirah, bisa mendengarkan YouTube dari ulama-ulama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Rasulullah bertindak dalam hal A, dalam hal B, dalam hal C gitu ya. Walaupun sulit, semoga kita mudahkan untuk meneladani Rasulullah. Yang ketiga, pendidikannya berbasis nilai Quran dan As-Sunnah. Jangan meninggalkan Al-Quran ya teman-teman. Al-Quran itu penting sekali. Dan sesuatu yang berdekatan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Contohnya, dari 12 bulan, ada bulan Ramadan yang mulia karena di sana turunnya Al-Quran gitu ya. Kemudian dari banyaknya nabi, Rasulullah SAW begitu mulia karena beliau mendapatkan mukjizat Al-Quran dan masih banyak contoh lainnya gitu ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Membacanya, menghafalnya, dan mengamalkannya. Kemudian yang keempat, media sosial. Karena banyak dampak negatif dan dampak positifnya, kita harus bijak. Jangan sampai terlalu banyak dampak negatif yang mempengaruhi kita ya. Semoga kita terpengaruhinya dampak positif dari media sosial. Jangan sampai media sosial yang kita gunakan menjerumuskan kita ke hal yang buruk gitu ya. Harapannya media sosial yang kita gunakan ini bisa menjadi alat dakwah, bisa menjadi banyaknya amal yang kita lakukan dan menjadi salah satu, Allah meridhoi kita dari penggunaan media sosial yang bijak dan menjadi, sarana dakwah kita. Kemudian yang kelima, lingkungan pertemanan yang positif, gitu. Selanjutnya, teman-teman, kita berada di sesi akhir kesimpulan, yaitu bahwa generasi muda merupakan aset bangsa dan umat, gitu ya. Semoga kita sebagai generasi bangsa bisa menjadi semoga kita sebagai generasi muda bisa menjadi aset bangsa yang terbaik, bisa menjadi umat yang terbaik, bisa berdakwah dengan baik. Selanjutnya, hakikat manusia kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Hablum minannas dan hablum minallah, berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian dengan karakter Islami, lahir generasi tangguh, berilmu dan berakhlak mulia. Semoga kita termasuk dalam hamba-hambanya yang berkarakter Islami, yang bergenerasi tangguh dan berilmu, juga berakhlak mulia. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah menyimak video saya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.